Kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya pagi ini berikan tema judul adalah Victorious Love, kemenangan dari kasih. Lewat pengajaran firman Allah ini sesungguhnya saya ingin nyatakan satu perkara saja, bahwa kemenangan setiap kita dalam kehidupan iman Kristen kita sesungguhnya bukan terletak pada besarnya atau kecilnya masalah yang kita hadapi. Tapi justru sesungguhnya kemenangan demi kemenangan dalam hidup kekristenan kita itu terletak pada besarnya kasih Tuhan yang diberikan buat kehidupan kita. Sebetulnya hal yang sederhana saja yang saya mau nyatakan sama saudara, bahwa kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Ayat ini nanti berkata kita lebih daripada pemenang. Ya, setiap hadapi apapun masalah, ujungnya kita akan mengalami kemenangan. Tidak ada yang namanya persoalan, mau besar, mau kecil, mau sedang persoalan yang kita hadapi, yang bisa hancurkan kita atau kalahkan iman kita. Tetapi kunci kemenangannya adalah pada begini, besarnya kasih Tuhan yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Sederhana. Mari kita baca ayatnya. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37 saudara ya. Kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara, saya baca 31 lalu Anda lanjutkan 32, nanti 37-nya sama-sama ya. Roma 8 ayat 31 begini kata firman Allah. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Teruskan 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? 34 terus. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? 36 terus. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, mari sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Tetapi dalam kesemuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Selagi saya ulang sama saudara bahwa sesungguhnya kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita itu ternyata ditentukan oleh besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kemenangan-kemenangan dalam kehidupan iman Kristen kita bukan ditentukan oleh besar kecilnya masalah yang kita hadapi. Kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan iman Kristen kita bukan ditentukan oleh begini, besarnya atau kecilnya kasih kita kepada Tuhan. Termasuk bukan itu. Tetapi ayat ini berkata bahwa kemenangan demi kemenangan menjadi realita kita alami dalam hidup kita. Itu ternyata ditentukan oleh besarnya kasih Tuhan yang diberikan buat kehidupan setiap kita. Dan percayalah, kasih Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita itu tak terbatas. Kasihnya sangat besar. Kalau kita membaca saudara ya latar belakang dari Roma pasal 8, khususnya ayat yang kita baca tentunya pagi ini 31 sampai 37. Di mana yang menuliskan ayat ini, surat ini adalah Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Roma. Kenapa gitu loh pertanyaannya. Paulus sampai berkepentingan terdorong harus susah-susah menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma. Sebab pada waktu itu jemaat, sidang jemaat yang ada di Roma, mereka sedang menghadapi yang namanya aniaya.
Mereka sedang menghadapi yang namanya penindasan yang sangat berat. Kita sering mendengarlah tentang sejarah gereja yang dialami oleh sidang jemaat yang ada di kota Roma. Di mana pada waktu itu Kekaisaran Roma itu hampir-hampir menguasai seluruh dunia. Dan Kaisar Roma yang sangat terkenal di masa Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma adalah Kaisar Nero. Yang kalau kita baca dalam sejarah gereja, kalau kita baca dalam sejarah dunia, yang namanya Kaisar Nero itu terkenal dengan kaisar yang mengalami semacam kayak gangguan jiwa, psikopat. Dia seorang kaisar yang sangat kejam gitu ya. Dimana dia punya visi besar, punya keinginan besar untuk membangun satu kerajaan Roma, satu negara Roma yang baru gitu. Dengan cara bagaimana? Bumi hanguskan, hancurkan Roma yang lama, kota Roma yang lama. Dengan mendiskreditkan orang-orang Kristen yang ada di Roma. Dengan cara itulah bisa membangun satu kota Roma yang baru. Dan ketika dia membangun proyek kota Roma yang baru, karena dia mulai mendiskreditkan orang-orang Kristen di Roma, maka orang-orang Roma itu membenci yang namanya kekristenan. Ditangkapin tidak ada masalah, dibunuh tidak ada masalah. Makanya pada waktu itu saudara ya, yang namanya orang-orang Roma itu dianiaya saudara. Diadu dengan binatang dan segala macam. Makanya Paulus dalam ayat ini menuliskan begini. Coba saya mau berangkat dari sini. Sambil saya terangkan situasi tentang orang-orang Roma. Satu hal yang kita harus mengerti sebagai orang Kristen, kita nggak boleh lupa sampai nafas kehidupan kita terakhir. Sebagai orang Kristen adalah ini, Yesus itu mengasihi kita. Dan sebetulnya disinilah titik kekristenan kita dimulai. Bahwa kita nggak boleh lupa sampai akhir nyawa lepas dari badan kita. Bahwa Yesus itu mengasihi kita. Ketika kita gagal menangkap ini, ya saudara ya, ketika kita tidak sadar, tidak menyadari bahwa Yesus mengasihi kita, maka percayalah gini, kita sebagai orang Kristen akan hidup dalam kekalahan demi kekalahan. Dan itu yang setan mau. Makanya tadi saya katakan latar belakang surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Jemaat di kota Roma memang sedang menghadapi aniaya, tekanan yang begitu sangat luar biasa. Sudah lihat dalam ayat 35, saya baca ya. Paulus berkata begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini Paulus yang berkata. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena jemaat di Roma menghadapi ini penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 35 menunjukkan situasional yang dihadapi oleh orang Kristen yang ada di kota Roma. Ini yang dihadapi dari Kaisar Nero, dari kerajaan Roma yang sedang membangun satu Roma raya yang baru gitu. Mendiskreditkan, memusuhi orang Kristen. Sehingga penduduk masyarakat Roma benci sama kekristenan. Ditangkepin mereka untuk bangun kota Roma yang baru. Mereka ditangkap, diadu sama binatang buas. Anda lihat gambar tadi ya, yang saya tunjukkan sama saudara. Diadu sama singa, bukan manusia sama manusia. Diadu sama binatang buas. Bahkan dalam sejarah gereja, bahkan banyak hamba Tuhan menceritakan kepada kita. Itu mereka ditangkap karena lagi proyek siang malam dibangun. Bangun jalan raya, bangun kota Roma yang baru. Itu mereka dijadikan lampu loh, dijadikan obor penerang jalan raya. Ditangkap, diikat, dibakar hidup-hidup. Itu kejamnya Kaisar Nero. Makanya kita sering mendengar tidak ada namanya manusia punya anak gak sudi dikasih nama Nero. Biasanya orang kasih nama Nero itu pada anjing. Anjing penjaganya supaya anjingnya galak gitu ya. Anjingnya jadi jahat barangkali dikasih nama Nero. Orang tidak sudi kasih nama anaknya Nero. Karena Nero ini memang terkenal. Tapi bukan terkenal baiknya dia. Bukan terkenal murah hatinya atau kasihnya. Terkenal galaknya dia dan kejamnya dia. Itu Kaisar Nero. Jadi Kaisar Nero inilah ayat 35 dalam Roma 8. Yang dikatakan di ayat yang barusan kita baca tadi. Menindas orang Kristen. Menganiaya ya. Bahkan membuat mereka kelaparan, mengalami ketelanjangan, menghadapi bahaya maut dan pedang. Tapi Paulus berkata, kasih pesan lewat suratnya,
Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Paulus katakan mau penindasan, mau kesesakan, mau aniaya, mau kelaparan, sampai ketelanjangan gak punya baju, sampai bahaya maut pedang. Paulus tegas katakan pada jemaatnya, tidak ada loh yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan pesan dari ayat yang kita baca, surat Paulus pada jemaat di Roma, itu dikunci dengan kata-kata di 37 dengan ayat yang sangat luar biasa. Paulus katakan apa? Tetapi dalam semuanya itu, semuanya apa? Semua penindasan, semua kesesakan, semua kelaparan, semua ketelanjangan, bahaya sampai pedang. Paulus katakan, tetapi dalam semuanya itu, kata Paulus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalimatnya ini, kenapa bisa menang? Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Ini kunci ayatnya. Yang sering kita baca, kita dengar. Ayat ini kan ayat legend sekali. Ayat ini kan ayat yang sering kita baca, sering kita dengar. Bahkan Roma 8, 37, 31 sampai 37. Ini ayat yang sering dikhotbahkan banyak hamba Tuhan. Ayat yang sering kali disampaikan, diajarkan banyak hamba Tuhan. Dan saya pikir tidak ada salahnya gitu loh. Pagi ini kita baca lagi, kita dengar lagi. Kita mau belajar merenungkan kembali ayat ini. Saya cuma ingin sampaikan begini sama saudara. Lihat gambar ini. Bahwa ternyata titik kekristenan kita itu dimulainya dari ini. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Paulus berkata, penindasan, bahaya pedang, kesesakan, kelaparan, bahaya pedang, itu gak bisa memisahkan kasih Kristus. Ayat 37 katakan, karena dari semuanya itu Tuhan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Kuncinya di mana? Kata kuncinya adalah oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Makanya saya katakan tadi di awal, kunci kemenangan kita bukan karena besar kecilnya masalah yang kita hadapi. Kemenangan kita bukan terletak pada besarnya kasih kita kepada Tuhan. Kunci kemenangan kita juga bukan pada kecilnya kasih kita kepada Tuhan. Bukan itu letak kemenangannya. Lalu letak kemenangan di mana letak kemenangan kita? Kuncinya pada gini, Anda mesti menyadari jangan sampai gagal menangkap. Kita pasti akan dibawa pada ujungnya lebih daripada orang-orang yang menang. Kuncinya di mana? Anda mesti sadar dan bisa menangkap ini. Karena Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Kita sering baca 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya sering mengajarkan ayat ini sama saudara. Sebetulnya kita itu gak bisa mengasihi Tuhan karena kita memang gak punya kekuatan untuk mengasihi. Anda jangan salah menangkap, jangan gagal berpikir bahwa saya nanti akan ibadah sungguh-sungguh, saya akan mencintai Tuhan, saya akan korban, saya akan lakukan ini, lakukan itu sama Tuhan. Saya komitmen setia sama Tuhan. Kita gak bisa setia sama Tuhan. Saya dijamin Anda gak bisa bangun pagi-pagi cinta firman, dengar firman, cari firman. Sebelum Anda mengalami 1 Yohanes 4 ayat 10. Sebelum Anda bisa mengerti dan menangkap bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Sebelum kita mengalami kasih Tuhan, kita gak bisa mengasihi Tuhan. Makanya letak kemenangan kita bukan kecil atau besar kita mengasihi Tuhan. Bukan itu. Coba lihat ayat ini saudara ya. 1 Yohanes 4 ayat 10 kita akan sama-sama membaca ayat firman Allah ini. Ini ayat yang sangat penting buat setiap kita. Ayat yang penting. Ini titik kemenangan kita ada di kalimat ini. 1 Yohanes 4 ayat 10, mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, dan 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Clear, jelas saudara ya. Alkitab sebutkan, katakan kepada kita, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Di ayat 9-nya, bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Disinilah saya katakan titik awal perjalanan kekristenan kita. Kita mesti menangkap begini, Tuhan itu mengasihi saya. Makanya pekerjaan setan, pekerjaan iblis untuk kalahkan kita,
Iblis ini untuk hancurkan kita. Kita ini selalu dibuat untuk ragu, apakah Tuhan cinta ya sama saya? Selalu muslihatnya kata-kata setan yang ditaburkan, yang dikatakan kepada kita, dibisikkan di telinga kita. Selalu dia bikin ragu, Tuhan tidak mengasihi kamu, kamu sudah diampuni dosanya. Ada berapa banyak di antara kita, ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah dalam kehidupan kita, ada minta tolong sama Tuhan tentunya. Ada berdoa, Tuhan tolong masalah saya. Misalnya, saya punya kontrakan nih Tuhan, belum bayar Tuhan. Saya butuh biaya Tuhan, belum dijawab-jawab. Anda sakit begitu lama, ada berdoa, Tuhan aku percaya bilur-bilurmu menyembuhkan aku. Aku sudah sembuh Tuhan, ada berdoa. Siang malam ada berdoa, tiap hari ada berdoa. Tapi belum ada jawaban, Anda belum mengalami kesembuhan, Anda belum mengalami pemulihan, pekerjaanmu belum diangkat sama Tuhan, belum mengalami berkat. Sementara Anda melihat tetangga di sebelah orang Kristen, kita melihat saudara-saudara seiman di gereja, masih Kristen baru 1 bulan jadi Kristen, baru 3 bulan ikut Yesus. Kita lihat, loh dia berdoa dikabulkan. Dari mana kita tahu? Dia bersaksi. Dia belum lama ikut Yesus bersaksi, saya ditolong Tuhan, doa saya dikabulkan Tuhan, saya diberkati Tuhan, saya terima mujizat disembuhkan. Loh dia Kristen baru saudara, baru 3 bulan, baru 2 bulan ikut Tuhan. Ada mulai gini, kok dia dijawab? Setan mulai bisikin sama saudara. Setan mulai taburkan kebohongan muslihatnya sama saudara. Toh lihat, Tuhan gak cinta sama kamu kan? Toh lihat, Tuhan gak mengasihi kamu. Dosamu banyak gak diampuni. Orang itu loh dikasih Tuhan, kalau kamu tidak. Lalu kita mulai bimbang sama kasihnya Tuhan. Kita mulai meragukan karena ujian pencobaan kita hadapi. Kok belum ditolong, dikasih solusi sama Tuhan? Gak belum juga. Ada mulai meragukan, iya deh. Kayaknya Tuhan gak cinta saya. Kayak Tuhan gak mengasihi saya. Ketika Anda dan saya, ketika kita mulai meragukan Tuhan cinta sayang sama kita, di saat itulah iblis itu punya tempat berpijak buat kita. Tempat berpijak apa? Tempat berpijak yang sangat bagus buat setan. Untuk apa? Hancurkan kita, kalahkan kita. Padahal titik kemenangan setiap kita adalah kita sadar, mengerti, menangkap gini, Tuhan mengasihi kita. Pengajaran ini pengajaran dasar, tapi kunci kemenangan. Sederhana, tapi sangat penting. Kenapa kita kalah sama pencobaan? Kenapa kita kalah oleh persoalan-persoalan kita? Kenapa kita kalah oleh penderitaan, kesulitan, macam-macam problem kita hadapi? Kenapa kita kalah? Karena kita meragukan Tuhan mengasihi kita. Saya ulang, kunci kemenangan kita adalah kita mesti mengerti, menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Bahkan kalau saya tegas berkata kepada Anda semua, Anda nggak boleh, jangan, tidak boleh, stop. Anda berkata, Tuhan nggak cinta sama saya. Kita ini kan seringkali kebablasan mulut kita nggak ada remnya. Hadapi kesulitan, hadapi masalah, ketika pekerjaan mengalami stagnasi, kita mengalami situasi pencobaan, ujian yang kita nggak suka, kita mulai berpikir Tuhan nggak cinta sama kita. Seringkali kita ini masalah gini ya, mengukur cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan dengan kenyamanan. Ingat, Tuhan nggak pernah berjanji satu kata pun di Alkitab memberikan kenyamanan buat kita. Bukan kenyamanan, kalau pertolongan iya. Dia hadir menyertai kita, iya, dalam kesulitan, persoalan, goncangan hidup yang hebat dalam hidup kita. Dia berkata, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Yaitu janji Tuhan buat kita. Tapi bukan kenyamanan. Tuhan tidak pernah mengajar kita, mendidik kita dengan kenyamanan. Tetapi ingat, bukan berarti kalau kita mengalami ujian pencobaan Tuhan itu tidak mengasihi kita. Jangan ukur kasih Tuhan dengan dimanjakan seperti itu. Saya suka mengajarkan sama saudara, Lukas 9:23, Anda mesti mengerti dasar ayat ini. Dari awal, di depan Yesus jujur berkata, barang siapa hendak mengikut aku, dia harus siap
Dikatakan apa? Menyangkal diri nomor 1. 2, pikul salib. Yang ketiga, ikut aku, ikut gaya hidupnya Tuhan, ikut cara hidupnya Tuhan. Tiga-tiganya semuanya tidak enak. Tiga-tiganya semuanya bukan kenyamanan. Makanya kalau Anda hari ini jadi Kristen, motivasinya, dasar fondasi ikut Tuhan adalah kenyamanan, hidup dimanjakan. Saya yakin di tengah jalan pasti murtad tinggalkan Tuhan. Jadi saya mau ingatkan sekali lagi ya. Meskipun hadapi goncangan, hadapi kesulitan, janji Tuhan buat kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Janji Tuhan buat kita, aku mengasihi kamu. Kalau Anda ingin mengalami yang namanya kemenangan, percaya gini, Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Jadi saya ulang, titik kemenangan kita ditentukan oleh ini. Roma 8:37. Dari semua tindasan aniaya yang kita hadapi, Alkitab katakan apa? Kita akan menang karena Tuhan yang telah mengasihi kita. Saudara, cara modus yang dilakukan setan kepada kita, sesungguhnya cara itu dilakukan untuk Yesus. Yesus dibikin ragu ketika Yesus akan memulai pekerjaan kehendak Bapaknya di muka bumi ini. Dia dibikin ragu dengan kasihnya Bapa kepada dia. Seperti itu cara setan hancurkan kita. Coba kita lihat ayat ini. Sebuah kisah dalam Matius pasal 3 di ayat 16 sampai 17. Saya baca dengan cepat ya. Anda lihat gambar ini gambar Yesus dibaptis. Ya, kita lihat ayatnya ya. Ayat 16 sampai 17. Ayat yang tidak asing buat kita. Saya baca dikatakan begini. Sesudah dibaptis, lihat kalimat ini. Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lihat ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Yang berkata ini adalah Bapa di sorga. Ayat 17, suara yang terdengar. Ini bukan suara Yesus, ini suara Bapa di sorga. Bapa di sorga deklarasi. Bapa di sorga memproklamasikan tentang Yesus. Ya, Yohanes Pembaptis dengar, setan juga dengar. Setan tahu ini. Bahwa Bapa di sorga memproklamasikan. Bapa di sorga mendeklarasikan dengan suara yang jelas terdengar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi setan tahu itu. Yesus itu anak yang dikasihi Bapa. Pertanyaannya, Yesus memangnya sudah buat apa ketika dia jadi manusia di dunia ini? Dia sudah melakukan apa? Apakah dia sudah sembuhkan orang sakit, lumpuh, berjalan, buta melihat? Belum. Di Matius pasal 3, Yesus belum buat apa-apa atas kehendak Bapaknya. Belum melayani, belum doakan orang sakit, buta melihat. Bahkan Yesus belum mati di atas kayu salib. Yesus belum bangkit hari ketiga, belum. Kayaknya Matius 3:17 itu lebih pas, lebih cocok. Bapa di sorga mendeklarasikan, mengatakan pada akhir tugasnya Yesus kan. Setelah Yesus melakukan tugas kehendak Bapaknya, sudah sembuhkan orang sakit, sudah tolong banyak orang. Bahkan sudah lakukan kehendak Bapa, mati di atas kayu salib, kemudian bangkit. Kayaknya lebih pas kata-kata ini muncul dari sorga berkata, ini loh anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kayaknya menurut manusiawi akal kita lebih pas ini kan. Tapi kenapa Yesus belum buat apa-apa? Yesus belum melakukan apa-apa, jasanya belum ada gitu loh. Belum melakukan ini, belum melakukan itu. Tapi Bapa di sorga sudah mendeklar berkatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes Pembaptis dengar itu dan iblis si jahat dengar itu. Lihat, setelah Yesus keluar dari baptisan air, Yesus jalannya begitu gagah. Sebagai anak manusia, Yesus tidak ada takutnya, cemasnya, khawatirnya. Kenapa? Yesus tidak ada kecemasan. Pernahkah Anda berpikir dia manusia sama seperti kita, tapi tidak ada ketakutan dalam hidupnya? Kenapa? Dia berjalan gagah. Kenapa? Karena dia tahu Bapaknya di sorga sangat mengasihi dia.
Dia dengar sendiri, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia dengar, dia tahu Bapakku mengasihi aku. Makanya gak ada ketakutan. Tapi lihat, begitu dia dibawa masuk ke padang gurun. Kalau kita lihat pada Matius pasal 4 ayat 1 sampai 3. Setan mulai ingin katakan, mulai membisikkan kata-katanya. Kayaknya kamu bukan anak Allah jika engkau anak Allah. Coba lihat ayat ini ya. Saya bacakan ya. Saya berharap Anda bisa mengerti. Sederhana ayat ini. Markus 4 ayat 1 sampai 3. Saya baca ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Terus, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba, si jahat itulah, si iblis. Dan berkata kepadanya iblis, jika engkau anak Allah. Ada kata jika. Seolah-olah iblis ingin berkata pada Yesus, jangan-jangan kamu ini bukan anak Allah. Apalagi kata dikasihi dihilangin sampai ini. Barusan saja iblis dengar kok bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi kata dikasihi dihilangkan, bahkan pakai kata jika engkau anak Allah. Artinya gini, kamu jangan-jangan bukan anak Allah. Anak Allah kok di padang gurun, anak Allah kok kelaparan, anak Allah kok menderita seperti ini. Jangan-jangan kamu bukan anak Allah dan tidak dikasih oleh Bapamu. Makanya dia berkata, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini kalau saya terangkan secara rohani. Orang Kristen yang tidak mengasihi Tuhan, tidak yakin Tuhan mengasihi dia. Dan memang dia gak mengasihi Tuhan. Yang dikejar pasti perkara-perkara roti. Perkara-perkara duniawi. Dari ayat ini kita ngerti loh, disingkapkan loh. Orang Kristen kalau tidak ngerti Tuhan, cinta sama dia, yang dikejar pasti perkara-perkara jasmani. Makanya iblis berkata begini pada Yesus, jika engkau anak Allah, obah batu jadi roti. Nanti Yesus melawan dalam ayat ini, ayat 4, ayat 5. Yesus katakan manusia itu hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Setan kalah di sini. Ada pencobaan kedua, ada pencobaan ketiga. Saya ada perpanjang di situ. Tapi sama, kata-kata iblis 3 kali itu sama. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, ditaruh di bubungan tempat yang paling tinggi. Jatuhkan dirimu. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Nanti malaikat sorga menata engkau. Jadi ingin meragukan bahwa kamu jangan-jangan bukan anak Allah. Bapak tidak mengasihi kamu. Saya mau katakan begini sama saudara. Lewat cerita ini saya pendekkan, singkatkan begini. Setan pakai modus operandi kalahkan Yesus. Dia coba mau jegal Yesus, berhentikan dari depan. Karena iblis tahu kalau Yesus mulai melakukan pelayanannya. Yesus mulai mengajar kepada umat manusia di bumi tentang berita kerajaan Allah. Kalau Yesus akan mati di kayu salib. Wah, ini akan menjadikan kekalahan besar buat dirinya. Makanya dari awal setan ingin jegal kalahkan Yesus sebelum dia mulai pelayanan. Dengan cara apa? Dijegalnya dengan apa? Supaya Yesus ragu. Kamu ini jangan-jangan bukan anak Allah dan Bapamu tidak mengasihi kamu. Makanya jangan setan juga bikin ragu setiap kita. Kalau cara seperti ini setan perlakukan kepada Yesus, bagaimana mungkin setan tidak berlakukan juga cara ini kepada setiap kita? Saya pikir caranya sama, cara yang kuno. Setan untuk kalahkan kita anak-anaknya, setan kalahkan kita orang yang beriman percaya pada Tuhan. Kita dibikin ragu, jangan-jangan memang kayaknya Tuhan tidak cinta sama saya, Tuhan tidak sayang sama saya. Saudara, mari belajar lewat firman Allah ini. Kenapa sih kita kalah oleh persoalan kita? Kenapa kita dikalahkan oleh kesulitan-kesulitan yang kita hadapi? Sederhana, karena kita mulai ditipu sama setan, meragukan buat Tuhan mencintai kita. Ingat, sumber kemenangan kita adalah ini. Karena kita yakin dan percaya Tuhan kita, Yesus kita itu mengasihi kita. Meskipun dalam kesulitan, dalam aniaya, tindasan kesukaran. Saya yakin di antara saudara pagi ini ada banyak yang tertindas oleh persoalanmu. Rasanya berat ini beban. Saya yakin Anda tidak akan pernah kalah. Allah, Tuhan, memberikan destiny kepada setiap kita adalah lebih daripada pemenang. Lebih daripada orang-orang menang.
Di dunia ini banyak orang-orang menang. Dulu Mike Tyson tuh petinju yang selalu menang. Tapi kemudian dia kalah. Ada banyak pemenang di dunia ini. Firman katakan, kita itu yang percaya pada Tuhan lebih daripada orang yang menang. Kalau kita dengar cerita orang itu menang, kita lebih dari semua orang yang menang. Makanya dikatakan lebih daripada pemenang. Kuncinya di mana? Karena Tuhan yang telah mengasihi kita. Jadi sebetulnya tidak ada yang bisa kalahkan saudara dari setiap persoalan. Ujung dari persoalan Anda pasti menang, tapi kunci kemenangannya Anda mesti dapat. Kunci kemenangannya mesti ada di tangan kita. Kita mesti sadar mengerti gini, Tuhan mengasihi aku. Aku anaknya, Tuhan mengasihi aku. Ketika Anda ngerti Tuhan cinta sama saudara, ketika kamu ngerti Tuhan mengasihi hidupmu, setan tidak bisa kalahkan saudara. Pencobaan, krisis kehidupan, sesulit apapun, aniaya yang berat, tidak bisa hancurkan iman saudara dan kalahkan saudara. Ujungnya ketika Anda yakin jalani hidup meskipun berat, Tuhan mengasihi aku kok. Masalah boleh ada tapi Tuhan cinta sama aku kok. Tuhan pembela saudara. Anda ujungnya pasti melihat kemenangan yang besar. Kita sampai kagum, wah Tuhanku dahsyat. Saya kasih cerita satu lagi saudara ya. Coba next terakhir saudara ya. Raja Yosafat itu Raja Yehuda. Kan terpecah jadi dua sejak Salomo mati kan. Kita gak bicara itu kepanjangan. Raja Yosafat, Raja Yehuda dikepung sama 3 bangsa yang besar. Yaitu bangsa Amon, Moab dan Meonim. Kita gak usah baca ayat ini karena sering kita baca. Dalam cerita ini Yosafat takut. Tapi kemudian keputusannya dia cari Tuhan. Ajak umat Yehuda semuanya doa puasa. Ada datang nabi kasih nubuatan. Hadapi mereka kamu pasti menang. Tapi cara peperangannya bukan Kopassusnya di depan. Bukan angkatan darat di depan. Atau pasukan berkuda di depan. Enggak. Lewat pesan nabi, nubuatan nabi, pesan firman Allah, pesan Tuhan. Para pemuji Tuhan di depan. Para penyanyi-penyanyi di depan. Sambil bawa sangkakala itu ya. Mereka nyanyi. Tentaranya di belakang. Kopassusnya di belakang. Angkatan darat di belakang. Para pemuji di depan. Nanti kalau Anda baca dalam 2 Tawari pasal 20, 21, 22. Anda tahu puji-pujiannya bagaimana? Tuhan suruh mereka naikkan pujian. Ya, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Itu puji-pujiannya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa yang kita lihat dari pujian? Nih pujiannya 21 saya baca ya. Terima kasih multimedia. 2 Tawari 20, 21. Setelah ia berunding dengan rakyat. Ini ayat terakhir. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dengan pakaian kudus semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yang menarik perhatian saya bukan peperangannya. Yang menarik perhatian saya bukan angkatan daratnya, artilerinya atau Kopassusnya bukan. Yang menarik perhatian saya para penyanyi menyanyikan pujian. Yang menarik isi pujiannya mengatakan kasihnya Tuhan, setianya Tuhan itu sampai selama-lamanya. Dan ketika nama Tuhan dipuji, mereka mengerti kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Itu musuh sama musuh perang sendiri, bingung mana kawan, mana lawan. Menang loh Yosafat bangsa Yehuda. Dan yang memberikan kemenangan adalah Tuhan. Ya, padahal melawan 3 bangsa bisa menang. Sebetulnya seberat apapun masalah kita, masalah gak pernah hancurkan kita. Kesulitan gak pernah hancurkan kita. Asal kita mengerti seperti orang-orang Yehuda ini. Zamannya Yosafat. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya mengasihi kita. Sampai kita mati, maaf ya. Sampai nafas tinggalkan kita, nyawa tinggalkan kita. Kita mesti sadar, mengerti, gak boleh lupa bahwa Tuhan mengasihi kita. Mungkin yang lain kita bisa lupa, bahkan boleh lupa. Tapi yang satu ini Anda tidak boleh lupa. Apa pendeta saya gak boleh lupa? Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saudara. Ketika kita ngerti sampai nafas terakhir kehidupan kita. Sampai putih rambut kita tidak berdaya. Asal kita ngerti gini, Tuhan mengasihi aku kok. Tuhan mencintai aku.
Tidak ada masalah, setan pun tidak bisa hancurkan saudara. Karena kunci kemenangan kita bukan karena besar kecilnya kita mengasihi Tuhan, tapi kita mengerti Tuhan itu mengasihi saya. Kalau kita adalah orang yang mengalami kasih Tuhan, ngerti Tuhan mengasihi kita, ya tentu kita bisa mengasihi Dia. Lebih lagi dan lebih lagi. Kita bisa berikan hidup kita mengabdi pada Tuhan. Tapi tetap titik dasarnya adalah Tuhan cinta sama saya. Hari ini saya mau berkata sama saudara, mungkin hidupmu berat bebanmu saat ini. Tapi Anda mesti ngerti Tuhan mengasihi kamu. Tuhan cinta dalam hidupmu. Dengan kau mengerti Tuhan mengasihimu, saya yakin mungkin ke depan tinggal beberapa hari lagi atau bulan ke depan Anda akan melihat kemenangan besar Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Biarlah victorious love ini menjadi pengalaman setiap kita. Kasih memberikan kemenangan besar dalam hidup kita. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.